emang yang dikerjain apa di organisasi? Kok bisa selaras gitu? Ada. Jangan-jangan di organisasi kuliah juga? Enggak dong ya? Apa tuh? Kursus. Di organisasi. Di organisasi apa aja sih yang kegiatannya? dikerjain biasanya? Kalau di organisasi kita sendiri kita nggak jauh dari itu sih Kak, Tridharma Perguruan Tinggi untuk BEM kita sendiri. Kayak pendidikan, terus pengabdian dan juga penelitian Kak. Seperti itu. Dan tidak lupa juga kita juga kayak memperhatikan mahasiswa-mahasiswa yang ada di fakultas kita seperti itu. Gimana tuh? Memperhatikannya gimana? Ditanyain udah makan belum? Aduh, kalau itu kita kakak perhatian ya. Dia keren. Terus sampai bling bling. Gitu. Apa gimana? Kalau di kita sendiri itu ada yang namanya kopi mata Kak. Kopi mata. Kopi mata, kotak aspirasi mahasiswa DKBITA. Jadi kotak aspirasi mahasiswa DKBITA itu sistemnya kayak Google Formulir, G-Form gitu kan. Kita bikinnya seperti itu. Jadi pasti kan banyak dari teman-teman mahasiswa yang punya keluhan atau mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan tapi malu untuk menyampaikannya secara langsung. Jadi kita menjembatani aspirasi mereka kepada pihak terkait. Pihak terkait itu mungkin dari sarana prasarananya atau mungkin dosennya atau apa gitu. Oke, berarti mengadvokasi lah gitu ya, bahasa anak-anak BEM biasanya gitu. Bahasa anak-anak pergerakan. Ada pergerakan, mengadvokasi kebutuhan dari mahasiswa, keluhan-keluhan juga dipenuhi. Emang biasanya apa aja sih yang menjadi keluhan mahasiswa? Gitu. Keluhan yang dari mahasiswa. Kalau saat ini itu lebih ke sarana prasarana sih. Sarana prasarana. Kayak ya mungkin dengan banyaknya mahasiswa yang ada terus di hari yang sama itu yang lebih dikeluhkan mahasiswa itu wifi kan. Biasa. Kita mahasiswa kan carinya yang wifi ya kan. Yang gratisan. Betul. Tapi ternyata semua mahasiswa mikirnya seperti itu. Itu sebenarnya pingin nge-game aja tuh. Waduh kebongkar. Oke Bu ya Pak, itu sebenarnya kasih wifi. Udah Bapak Ibu sekalian, kasihan dia. Parah. Mahasiswa sekarang wifi bukan untuk belajar. Ayo coba deh, ayo jujur. Tidak Bapak Ibu sekalian, kita harus belajar mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas itu di rumah, bukan di kampus. Selingan mengerjakan tugasnya. Tapi bisa jadi juga kalau kalangan aktivis itu kan kadang-kadang emang waktunya itu dari pagi sampai malam sampai pagi itu di kampus gitu ya. Jadi ngerjakan tugas di kampus. Kalau di sana emang boleh nginep juga gitu kah? Kalau di kampus kami ketika ada beberapa event aja sih Kak. Oh kita ada event, jadi nggak boleh ya nginep di kampus tanpa alasan. Iya. Beda sama zaman kita dulu. Kampus bukan hotel soalnya. Iya kan? Betul. Kampus bukan hotel. Terus kegiatan yang paling baru apa ini yang sudah atau baru atau sedang dilaksanakan oleh BEM apa nih? Ini boleh. Itu apa nih di Kapita Festival dulu. Spill dikit silakan. Iya. Untuk kemarin tuh kita baru aja melaksanakan kegiatan di Kapita Festival. Yang di dalamnya itu terdapat rangkaian acaranya. Di antara lain ada forum diskusi, career path, job fair. Dan untuk acara kemarin yang terakhir itu job fair. Untuk job fair sendiri itu sebenarnya kita itu excited sebenarnya itu untuk acara pertama kali kita, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar sesuai apa yang kita inginkan. Dan target kita sebenarnya itu hanya 100 orang, tapi ternyata pada waktu itu lebih dari 100 orang. Apa itu yang lebih? Yang job fair ya? Iya, untuk job seeker-nya itu sih Kak. Jadi kita menargetkan awal itu hanya 100 Kak, karena kita masih waktu itu jujur aja pesimis. Tapi ternyata dari mulai perusahaan dan juga job seeker-nya itu antusias sekali dengan kegiatan job fair yang kita lakukan. Dan ternyata membludak sekali pesertanya. Itu inisiasi dari teman-teman job fair itu? Iya. Ya, keren ya, mereka bisa bikin job fair. Kan job fair baru pertama kali diadakan di Kabupaten Pekalongan. Bisa dibilang iya, pertama kali diadakan di Kabupaten. Berarti tahun berikutnya bisa kerjasama sama
Dinas Tenaga Kerja. Siap. Ya, ini sudah kita kerjasama Kak kemarin. Kemarin sudah. Iya, dengan Dinas Ketenagakerjaan dan juga Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Pekalongan. Berarti habis ini dengan Kementerian Tenaga Kerja. Siap. Oh iya. Enggak, aku punya pertanyaan gini nih. Gimana, Kak? Ini menarik. Iya. Gimana? Mereka kan belum kerja. Oh iya. Kasih kesempatan kerja buat orang. Iya. Iya kan? Oh, ini amalnya luar biasa. Masya Allah, amin. Luar biasa. Amin. Tapi kamu yakin bahwa nanti juga bakalan Dapat dapat kerja. Insya Allah yakin. Karena kan kita memang dipersiapkan untuk bekerja ya, gitu. Dosen untuk menghadapi dunia kerja. Tapi Bang, seberapa keren gitu SNU mempersiapkan teman-teman untuk bisa kerja di dunia nyata nanti gitu ya. Sangat itu sih, karena memang dari tenaga pendidiknya sendiri, dosennya sendiri itu kita dibekali ataupun didampingi oleh dosen-dosen yang sudah berkompeten dalam bidangnya. Karena memang untuk jurusannya sendiri itu kan tadi ya Kak, kayak maksudnya akuntansi, administrasi perkantoran dan juga kriya batik, itu kita lebih spesifik ke bidang kerjanya masing-masing. Kayak akuntansi ke akuntan, administrasi ke administrator, kriya batik ke desain, mungkin seperti itu. Jadi dari tenaga pendidik, mohon maaf, itu juga sudah spesifik di bidangnya masing-masing gitu. Keren. Skillnya selalu diasah gitu. Iya. Ya. Jadi bukan hanya soal teori-teori aja, tapi langsung praktek begitu. Betul. Kan? Oke, mantap sih. Oke. Ini kalau praktek kemana berarti? Praktek apanya ini Kak? Praktek ya? Praktek untuk kan tadi bahwa yang diasah skillnya, berarti kan ada mata kuliah praktik gitu kan. Nah itu apa tuh yang Apa biasa praktik di dilakukan? kampus Atau aja praktik di atau teman-teman kampus, juga ada magang atau apa gitu. atau mungkin juga sambil berenang. Atau ada sambilan lain gitu. Kalau praktek kita selain itu tetap ada sih Kak, yaitu di mata kuliahan. Di akuntansi juga ada prakteknya sendiri, terus di administrasi juga ada praktek, di kriya batik apalagi ya Kak. Itu pasti kan kayak desain, terus buat produk juga, seperti itu. Ya, terus tambahan ya Kak, satu lagi kan karena kita fakultas bisnis ya, jadi prakteknya itu juga kita disuruh untuk membuat bisnis Betul. juga ya. Jadi kebanyakan mahasiswa di fakultas di Kapita itu pada punya bisnis karena sendiri emang itu untuk praktek kita. Harus mempunyai jiwa itu. Yang semula kita untuk memenuhi tugas kuliah tapi ternyata menguntungkan, jadi kita lanjutkan bisnis itu. seperti itu. Oke, jadi kalian sebenarnya mahasiswa atau pebisnis? Dua-duanya. Oh, mahasiswa yang punya bisnis Kak. Atau jangan-jangan kalian berbisnis mahasiswa? Alhamdulillah kita nggak pernah menjadikan mahasiswa sebagai mitra bisnis kita ya. Human trafficking, Bahaya tuh. Nggak bahaya tapi. Iya. Boleh dong diceritain dikit bisnisnya, biar kita apa tahu tuh? anak-anak Satu mahasiswa itu persatu. kalau berbisnis itu seperti Ini apa? Gitu. Owner nih. Iya, owner yang sudah jelas punya bisnis. Mana? Owner apa nih? Kalau kebetulan kalau saya itu punya bisnis kecil-kecilan berupa cemilan seperti basreng. Basreng. Pakai TikTok juga memasarkannya. Kalau itu belum sih Kak, soalnya memang ya mungkin untuk bagi waktunya itu masih Lebih ke produksi Iya. gitu ya sama teman-teman di kampus. Iya. Tapi punya akun TikTok nggak? punya. Siap. Jadi belum kita. Jangan lupa untuk ini ya follow akunnya RKB juga ya. Siap. Instagram. semuanya. Akunku juga ya. Siap. Bisa langsung ditulis aja Kak nanti ya. Jawab komplek. Oh gitu ya. Berarti kalian selain kuliah juga berbisnis. Iya. Iya. Oke. Yang lain Ada siapa bisnis apa lagi? lagi? Ya, ini Lalu. juga. Kalau saya sendiri punya bisnis dari mulai tahun 2021. Oke. Jadi saya Pandemi ya. sebelum masuk ke kuliah ini, saya berhenti 1 tahun. Oh berarti setahun. Iya, Kalau SMA bisnis. berhenti dulu gitu ya. Oh bisnis dulu. Iya, bisnis dulu. Oke. Setelah itu saya baru masuk dan melanjutkan bisnis itu. Tapi untuk sementara ini masih off dulu karena masih Pandemi. Punya kegiatan. ya, Pandemi tabua. Ngurus organisasi juga ya. Iya. Oh ngurus organisasi. Jadi ngurus organisasi bikin bisnis memandek dong. Gimana? Terganggu nih bisnisnya. Iya kan? juga Iya. Gimana tuh? Kan kita juga kan ada beberapa kegiatan, diantaranya kan ada P2MD ya. Apa tuh? WMK juga. P2M. P2MD. Jadi
kemarin kan dari Dikti Vokasi, dari bisa dikatakan kayak ayahnya kita nih pendidikan program vokasi ya kan, program pendidikan vokasi itu mengadakan yang namanya program pemberdayaan masyarakat desa. Itu semacam kayak kompetisi, tapi khusus untuk universitas atau institut yang Vokasi. pendidikannya vokasi kak. Dan alhamdulillah dari kami sendiri BEM-nya sendiri kak, itu kemarin bisa mengalahkan ribuan mahasiswa, ratusan kelompok. Itu dari ratusan kelompok kami bisa lolos 2. Itu dari Apa tuh? tingkat tingkat nasional, Iya. tingkat nasional. Apa tuh yang dikerjakan di Itu Pemberdayaan. masyarakat. apa pemberdayaannya yang seperti Di apa? mana dan Di apa? mana, Iya. Di gitu. Desa Kayu Pring Petung Kriyono. Petung Kriyono. Kebetulan kan kita juga dua-duanya itu ngambil di Petung Di Kriyono Petung. semua. Yang satu itu ngambil pengelolaan wisatanya, yang kedua itu ngambil pemberdayaan Pemberdayaan perempuan. untuk PKK-nya itu. untuk perempuannya community development ya. Iya, Yes. betul. Oke, apa yang menarik sehingga kalian mengambil yang di Petung Kriyono? Kalau dari wisata sendiri kan kita udah tahu ya Kak. Maksudnya kan Oke. di Desa Kayu Puring sendiri ada Potensi ya. potensi betul wisata alamnya seperti Black Canyon, terus Welo Asri betul ya. Dan ada beberapa destinasi untuk Edukasi. betul Jadi edukasi. ada bisa edukasi gula aren, terus edukasi kopi juga. Kopi. Nanti rencananya mau kita paketin, ditunggu aja ya kak. Betul. Kalau untuk yang program yang satunya sendiri itu kita lebih ke pemberdayaan ibu-ibu PKK-nya karena memang selain kita lihat kemarin pas survei itu ternyata dari kelompok PKK-nya itu sudah aktif dan sudah mengikuti beberapa kegiatan juga Kak. Dan dari ibu-ibu mengeluhkan kayak maksudnya ternyata kalau nggak ada kegiatan yang diadakan oleh mungkin tingkat kecamatan ataupun kabupaten, mereka nggak aktif, hanya sebatas arisan-arisan. Jadi itu menjadi keprihatinan kami dan kita melihat di Desa Kayu Puring itu banyak sekali potensi alamnya, terutama di singkong dan juga kopi. Nah maka dari itu dari BEM kami kayak mencoba untuk memodifikasi singkong dan kopi tersebut. Kita akan membuat cookies untuk menjadi oleh-oleh khas dari Desa Kayu Puring. Seperti itu. Dan untuk programnya sendiri ini Kak, alhamdulillah kita 100% didanai oleh Dikti Vokasi. Jadi iya kami bisa dikatakan kayak ikut program selama 6 bulan itu didanai, dibiayai oleh Dikti Vokasi. Luar biasa. Mantap. Ini anak-anak BEM juga yang ikut. Iya. Oh. Ada satu lagi di Hima Kriya Batiknya, itu lolos di Wira Desa. Fokus di pengembangan wisata batik, betul. Oh, di mana Desa tuh? Batik Wira Desa di Gemas Sumilir Kak. Oh, ya. Keren. Itu nanti Keren, mau ya. rute dapur batik Betul. dunia. Oh, di Rotor. mantap. Itu di nasional juga Iya, di nasional sama. juga. Masih sama. keren. Pertama Ternyata kampus di tingkat ini ya, daerah gitu. ya. Dan relatif masih baru ternyata bisa berbicara di level nasional. di level nasional. Iya. Keren. Alhamdulillah. Nah, Biasa. itu kompetisinya gimana tuh? Persaingan dengan yang lain. Kita Gimana tuh?